Hai semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang penyakit dan kelainan autosom dan gonosom. Sebelumnya, materi pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang penyakit dan kelainan autosom yang dibagi menjadi dua, yaitu autosom dominan dan autosom resesif. Dan yang kedua yaitu kita akan membahas tentang penyakit dan kelainan gonosom yang dibagi dua juga, yaitu ada kromosom X dan kromosom Y. Yang pertama adalah autosom. Penyakit dan kelainan autosom adalah penyakit yang diwariskan melalui kromosom autosom dan tidak bergantung pada jenis kelamin. Autosom dibagi menjadi dua, yaitu ada autosom dominan dan autosom resesif. Autosom dominan. Penyakit autosom dominan akan terlihat dalam keadaan dominan homozigot atau dominan heterozigot. Contoh dari kelainan autosom dominan yaitu yang pertama ada sindaktili. Sindaktili merupakan kelainan yang menyebabkan jari-jari saling berlekatan. Jika dilihat dari contoh gambarnya, orang tersebut memiliki jari yang saling berlekatan atau menempel. Orang-orang yang bergenotip homozigot dominan S besar dan heterozigot S besar S kecil akan menderita sindaktili. Sedangkan orang-orang yang memiliki genotip homozigot resesif S kecil adalah individu yang normal. Selanjutnya ada polidaktili. Polidaktili adalah jari pada setiap tangan atau kaki yang berjumlah lebih dari 5. Bisa dilihat dari contoh gambarnya, orang tersebut memiliki jari 6. Orang-orang yang bergenotip homozigot dominan P besar dan heterozigot P besar P kecil akan menderita polidaktili. Sedangkan orang-orang yang bergenotip homozigot resesif P kecil adalah individu yang normal. Selanjutnya ada brachidaktili. Brachidaktili merupakan kelainan yang menyebabkan jari-jari menjadi pendek. Orang-orang yang menderita brachidaktili ini memiliki 2 ruas jari, sedangkan manusia normal memiliki 3 ruas jari. Orang-orang yang bergenotip B kecil akan normal, sedangkan orang yang memiliki heterozigot genotipnya B besar B kecil akan menderita brachidaktili, sedangkan orang yang bergenotip homozigot dominan B besar akan letal atau mati. Jadi brachidaktili ini menyebabkan kematian. Selanjutnya ada hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Nah, biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah tinggi atau tekanan darahnya di atas 140/90 mmHg dan dianggap parah jika sudah di atas 180/120 mmHg. Sedangkan normalnya tekanan darah manusia itu sekitar 90/60 mmHg hingga 120/80 mmHg. Dan yang selanjutnya adalah kelainan Huntington. Huntington adalah kerusakan saraf secara progresif yang menyebabkan pergerakan tubuh penderita terganggu. Selanjutnya adalah autosom resesif. Penyakit dan kelainan autosom resesif akan terlihat dalam keadaan resesif homozigot. Jika seseorang hanya memiliki satu gen resesif, yaitu jika genotipnya heterozigot, orang itu adalah pembawa sifat, tetapi orang itu tidak memiliki masalah kesehatan atau bisa disebut orang itu tetap normal dan hanya membawa sifat penyakitnya. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa mereka adalah carrier suatu penyakit karena tidak terlihat secara fisik. Fun fact, diperkirakan bahwa semua orang membawa kira-kira 5 atau lebih gen resesif yang menyebabkan suatu penyakit atau kelainan. Mutasi dapat terjadi pada siapapun, tetapi penelitian menunjukkan ada beberapa kelompok etnis tertentu yang lebih cenderung membawa gen resesif tertentu. Misalnya, gen yang menyebabkan penyakit Tay-Sachs paling sering ditemukan pada orang keturunan Yahudi Askenazi Eropa Timur, karena disitulah mutasi tersebut berasal. Tetapi penyakit ini juga bisa menyerang mereka yang bukan keturunan Yahudi Askenazi. Berikut adalah pola persilangan antara dua individu carrier yang berlaku untuk semua penyakit autosom resesif. Hasil fenotip filialnya adalah 25% menderita penyakit dan 75% normal. Dengan keterangan 75% normal terdiri dari 50% carrier dan 25% normal bukan carrier. Beberapa contoh dari penyakit autosom resesif adalah: yang pertama adalah albino. Albino adalah kelainan di mana seseorang tidak memiliki pigmen kulit atau melanin yang berfungsi untuk melindungi dari sinar UV akibat terjadi kegagalan dalam pembentukannya. Atau dalam kata lain, proses pigmentasinya tidak normal. Seseorang yang memiliki kelainan ini akan, yang pertama, mudah silau karena matanya lebih peka terhadap sinar dengan intensitas tinggi, contohnya sinar matahari. Yang kedua, memiliki kelemahan pada jaringan saraf mata untuk memfokuskan sinar, sehingga kemampuannya kurang lebih hanya 60%. Yang ketiga, memiliki mata yang tampak kemerahan karena pembuluh darahnya tampak dengan jelas.
Yang keempat, mudah terkena kelainan kulit berbahaya jika hidup di iklim tropis, seperti kanker kulit. Jika orang tua adalah penderita albino, maka dipastikan akan melahirkan anak yang albino juga. Tetapi, orang tua yang fenotipnya normal juga bisa melahirkan anak yang albino jika kedua orang tuanya memiliki genotip heterozigot yang membawa sifat albino. Berikut pembuktiannya. Persilangan A besar A kecil dengan A besar A kecil akan terdapat gamet-gamet dari induk, yaitu A besar dan A kecil dari induk 1 dan A besar A kecil dari induk 2. Saat mereka disilangkan, hasil anaknya adalah A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Dari hasil ini didapatkan rasio fenotipnya 75% normal dan 25% albino. Yang kedua adalah kebotakan. Sudah lama disepakati bahwa faktor genetik adalah penyebab kebotakan. Seorang peneliti bernama Dorothy Osborne mengusulkan bahwa kebotakan diturunkan secara autosomal dominan pada pria dan secara autosomal resesif pada wanita. Tetapi, sekarang banyak juga peneliti yang berpendapat bahwa pola pewarisannya ditentukan oleh interaksi banyak gen atau disebut poligenik. Maka, kebotakan adalah salah satu kompleks trait yang melibatkan interaksi yang rumit antara gen-gen yang terlibat. Saat ini, sudah ada beberapa gen yang teridentifikasi memberi kontribusi pada kebotakan, tetapi belum ada gen yang memberikan pengaruh secara absolut. Artinya, jika seseorang memiliki mutasi pada gen tersebut, orang itu akan memiliki resiko mengalami kebotakan, tetapi belum pasti akan mengalami kebotakan. Salah satu contoh gen yang memberi kontribusi adalah gen EDA2R atau ectodysplasia A2 receptor yang berlokasi di kromosom X, serta ERB atau estrogen receptor beta yang berlokasi di kromosom 14 yang diteliti dapat berpengaruh pada kebotakan wanita. Yang ketiga adalah cystic fibrosis. Cystic fibrosis adalah kelainan yang banyak terjadi pada orang-orang keturunan Kaukasia. Penderitanya akan menghasilkan lendir yang kental dan lengket secara tidak normal yang dapat merusak organ tubuh. Lendir tersebut terbentuk karena tidak ada protein yang membantu transport ion klorida melalui membran plasma. Lendir tersebut akan mengganggu fungsi organ vital, terutama paru-paru yang akan berujung pada infeksi kronis. Penyakit ini juga dapat menyebabkan penurunan penyerapan nutrisi esensial dan kerusakan sistem reproduksi. Karena sekarang penyakit ini sudah bisa ditangani dengan baik, para penderitanya masih bisa bertahan hidup hingga dewasa. Biasanya, kematian terjadi jika ada kegagalan dalam saluran pernafasan. Beberapa variasi penyakit ini juga dapat menyebabkan sinusitis dan infertilitas. Yang keempat adalah fenilketonuria. Fenilketonuria atau PKU adalah kelainan yang disebabkan oleh kurangnya enzim fenilalanin hidroksilase. Hilangnya enzim ini dapat menyebabkan keterbelakangan mental, kerusakan organ, postur tubuh yang tidak biasa, dan sangat membahayakan kehamilan. Kelainan ini disebabkan oleh mutasi pada kedua alel gen untuk fenilalanin hidroksilase atau PAH yang ditemukan pada kromosom 12. PAH akan mengubah asam amino fenilalanin menjadi tirosin. Gejala PKU cukup bervariasi dari bentuk yang paling parah yaitu PKU klasik sampai yang ringan yaitu hiperfenilalanemia. Penderita PKU klasik akan tampak normal sampai mereka berusia beberapa bulan. Jika tidak diobati, mereka bisa mengalami cacat intelektual permanen, kejang, serta gangguan perilaku dan kejiwaan. Selain itu, penderita juga mengeluarkan bau apek atau bau seperti tikus karena banyaknya fenilalanin dalam tubuh. Rambut mereka juga biasanya lebih terang dan memiliki kelainan kulit seperti eksim. Sedangkan gejala ringan seperti hiperfenilalanemia akan menyebabkan resiko kerusakan otak yang lebih kecil. Yang kelima adalah Tay-Sachs. Penyakit Tay-Sachs adalah gangguan fatal pada anak-anak, biasanya pada usia 5 tahun, yang menyebabkan degenerasi progresif pada sistem saraf pusat. Hal ini disebabkan oleh mutasi pada gen heksosaminidase subunit alfa atau hexa yang mengatur produksi enzim heksosaminidase A yang menyebabkan enzim tersebut tidak diproduksi. Tanpa enzim tersebut, lemak akan menumpuk di sel-sel syaraf dalam tubuh, terutama di otak. Proses ini dimulai pada awal kehamilan, yaitu saat bayi sedang berkembang. Kelainan ini tidak terlihat sampai beberapa bulan setelah kelahiran. Sayangnya, sampai saat ini belum ada obat untuk Tay-Sachs. Nama lain dari penyakit ini adalah TSD, GM2 gangliosidosis, dan defisiensi heksosaminidase A. Gejala khas dari Tay-Sachs adalah pasien memiliki bintik merah ceri pada makula matanya. Yang keenam adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan neurologis yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan persepsi seseorang. Gangguan ini biasanya terlihat selama masa remaja akhir atau dewasa awal. Beberapa gejala skizofrenia adalah yang pertama, halusinasi. Yang paling umum adalah halusinasi pendengaran, tetapi penderita juga bisa mengalami halusinasi penglihatan, penciuman, dan sentuhan. Yang kedua, delusi, yaitu memiliki keyakinan palsu. Contohnya, penderita percaya bahwa dirinya adalah tokoh sejarah atau mereka percaya bahwa dirinya dikendalikan oleh orang lain. Yang ketiga adalah penurunan kemampuan berfungsi di sekolah, tempat kerja, atau
atau di masyarakat. Yang keempat adalah gangguan pikiran dan konsentrasi. Yang kelima, ucapan dan perilaku yang tidak menentu. Yang keenam, tidak adanya ekspresi wajah atau flat affect hingga katatonik. Dan yang ketujuh, memiliki pikiran untuk bunuh diri. Penelitian menunjukkan bahwa skizofrenia dapat diakibatkan oleh keturunan, tapi masih belum diketahui penyebab pastinya. Skizofrenia karena keturunan biasanya lebih mungkin terjadi pada anggota keluarga yang hubungan darahnya cukup dekat, contohnya pada anak kembar. Yang ketujuh adalah anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Anemia sel sabit adalah kelainan yang sering terjadi dan sebagian besar ditemukan pada orang keturunan Afrika Amerika. Penyakit ini memengaruhi hemoglobin dalam eritrosit. Sel sabit bersifat kaku dan lengket. Sel sabit akan mengendap di daerah tertentu pada eritrosit. Eritrosit normal berbentuk halus, bulat, dan fleksibel seperti huruf O, sehingga dapat dengan mudah bergerak dalam tubuh kita. Ketika sel sabit mengendap di eritrosit akan membentuk seperti huruf C, sehingga tidak bisa mengedarkan oksigen. Eritrosit berbentuk sabit akan mengelompok sehingga sulit bergerak dalam tubuh. Hal ini dapat menyebabkan penyumbatan dan penghentian pergerakan darah yang membawa oksigen. Sel sabit hidup selama 15 hari dan akan dihancurkan oleh limpa setelah mati. Hal ini akan menyebabkan penurunan jumlah sel hemoglobin yang beredar dalam tubuh, sehingga penderita sel sabit akan mengalami anemia kronis. Selain itu, limpa juga lama-kelamaan akan tersumbat dan tidak akan berfungsi dengan baik karena sel sabit tidak membawa oksigen. Limpa yang rusak akan menyebabkan penderita lebih mudah terkena infeksi. Anak dengan 2 hemoglobin sickle cell akan menderita anemia sickle cell, sedangkan anak yang hanya memiliki 1 hemoglobin sickle cell akan menjadi pembawa sifat penyakit. Dan yang terakhir adalah talasemia. Talasemia adalah kelainan pembentukan hemoglobin yang menyebabkan berkurangnya produksi hemoglobin yang fungsional. Hal ini menyebabkan kekurangan sel darah merah dan rendahnya kadar oksigen dalam darah. Ada 2 jenis talasemia, yaitu talasemia alfa dan talasemia beta. Perubahan atau mutasi pada gen HBB menyebabkan penurunan kadar beta globin dan menyebabkan talasemia beta. Sedangkan hilangnya sebagian atau semua gen HbA1 dan atau HbA2 mengakibatkan kekurangan alfa globin yang menyebabkan talasemia alfa. Gejalanya bisa berupa anemia ringan hingga berat, pucat, kelelahan, perubahan warna kulit menjadi kuning atau jaundice, dan masalah tulang. Terjadinya anemia disebabkan karena bentuk sel darah merah yang abnormal dan kecil. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kelainan gonosom. Kelainan gonosom itu diwariskan lewat kromosom gonosom atau kelamin, yang biasanya itu bersifat resesif. Penyakit ini dibagi 2 berdasarkan kromosom terpaut. Ada penyakit terpaut kromosom X dan penyakit terpaut kromosom Y. Contoh penyakit yang terpaut dengan kromosom X itu ada buta warna. Buta warna adalah menurunnya kemampuan mata dalam membedakan warna. Itu karena ada masalah dengan pigmen pada reseptor warna biasanya. Buta warna dibagi 2. Itu ada buta warna total dan buta warna merah hijau. Buta warna total artinya hanya bisa melihat hitam dan putih. Sedangkan untuk buta warna merah hijau dibagi 2, itu ada buta warna protan dan detan. Buta warna protan adalah kelainan pada mata yang peka terhadap warna merah. Sedangkan untuk detan, kelainan pada mata yang peka terhadap warna hijau. Buta warna disebabkan oleh gen resesif CB colorblind yang terpaut pada kromosom X. Apabila kromosom X berpasangan dengan XCB, itu tidak akan menghasilkan buta warna, tetapi individu yang bersangkutan akan membawa sifat buta warna alias karir. Sedangkan untuk kromosom Y apabila berpasangan dengan XCB, itu akan menghasilkan laki-laki buta warna. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut. Untuk contoh soalnya, perkawinan antara laki-laki buta warna dengan perempuan normal homozigot pembawa sifat buta warna dengan parental perempuan normal dan laki-laki buta warna dengan gamet X, XCB, dan Y akan menghasilkan keturunan perempuan normal, karir, dan laki-laki normal. Percobaan tersebut dapat dilihat bahwa sifat buta warna milik ayah akan diwariskan ke seluruh anak perempuan, tetapi tidak ada satupun anak laki-laki yang menderita buta warna. Untuk seluruh anak perempuan itu adalah normal karir. Yang kedua adalah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit di mana darah sukar membeku. Pada orang normal, luka pada umumnya membeku 5-7 menit, sedangkan pada orang hemofilia membeku sekitar 50 menit sampai 2 jam. Oleh karena itu, hal ini bisa menyebabkan kematian bagi penderita hemofilia. Hemofilia dibagi 2, ada hemofilia A dan hemofilia B.
Hemofilia A itu tidak memiliki FAH, faktor anti-hemofilia, sedangkan hemofilia B tidak memiliki KPT, komponen plasma tromboplastin. Hemofilia disebabkan oleh gen resesif H kecil tertaut seks pada kromosom X. Gen H besar ini menyebabkan darah normal, sedangkan gen H kecil menyebabkan darah hemofilia. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut. Contoh, perkawinan antara perempuan karier dengan laki-laki hemofilia dengan parental perempuan normal, karier dan laki-laki hemofilia. Ada gamet XH besar, XH kecil, dan Y. Menghasilkan keturunan sebagai berikut. 25% perempuan hemofilia itu letal mati saat dilahirkan karena darah pada saat embrio itu tidak membeku. Yang ketiga adalah anadontia. Anadontia merupakan kelainan yang ditandai dengan tidak tumbuhnya gigi sejak lahir karena tidak ada benih gigi. Hal ini lebih sering dijumpai pada laki-laki. Alel dominan A besar menentukan orang yang bergigi normal, tetapi alel resesif A menentukan orang yang anadontia. Contohnya, perkawinan antara perempuan normal karier dengan laki-laki anadontia. Dengan parental perempuan normal karier dengan laki-laki anadontia. Gametnya ada XA besar, XA kecil, XA besar, dan Y. Menghasilkan keturunan F1 sebagai berikut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penyakit gonosom yang terpaut dengan kromosom Y. Yang pertama ada hipertrikosis. Kondisi langka yang ditandai dengan pertumbuhan rambut secara berlebihan. Biasanya kondisi ini juga disebut dengan werewolf syndrome. Hipertrikosis biasanya disebabkan oleh mutasi genetik pada gen pembawa yang merangsang pertumbuhan rambut. Hipertrikosis ini ada 5. Yang pertama ada hipertrikosis kongenital lanuginosa. Tumbuh sebagai rambut halus yang tumbuh normal saat lahir, tapi tidak akan kunjung hilang. Yang kedua ada hipertrikosis kongenital terminalis, yaitu pertumbuhan rambut abnormal dimulai saat lahir dan berlanjut sepanjang hidup, biasanya menutupi wajah dan tubuh. Yang ketiga ada hipertrikosis nefoid. Pertumbuhan rambut yang berlebihan dalam bentuk apapun yang tampak di area tertentu. Yang keempat ada hirsutisme, yaitu bentuk hipertrikosis ini yang hanya terjadi pada wanita, ditandai dengan pertumbuhan rambut gelap dan tebal pada bagian tubuh wanita yang tidak memiliki rambut. Yang terakhir ada acquired hypertrichosis, kelebihan rambut lembat yang tumbuh terbatas di sebagian kecil area tubuh atau di sekujur tubuh. Lalu penyakit yang kedua ada Webetos. Webetos ini adalah suatu kondisi yang menyebabkan jari kaki menyatu. Bisa disebabkan karena jari kaki tidak berpisah dengan benar saat perkembangan janin.